Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai gangguan konversi atau disosiatif. Dan pada PPDGJ itu ada di F44. Nah, untuk memahami kasus-kasus psikiatrik, biasanya dengan adanya case atau kisah atau cerita mengenai kasus di gangguan ini itu lebih menarik untuk dipelajari. Maka dari itu, ini gue kasih beberapa case dulu. Case pertama, Steven berusia 10 tahun, kelas 5 SD, ke UGD bersama ibunya. Steven merasakan kekakuan di tubuhnya dan gak bisa memfleksikan lututnya. Ini keluhan utamanya. Ibunya mengungkapkan kadang pasien mengeluhkan nyeri tubuh selama 2 bulan terakhir, ya, dan membaik kalau dipijat. 1 minggu yang lalu, bocah ini mengeluhkan kalau badannya sakit dan muntah setelah sarapan di pagi hari tentunya, dan akan berangkat sekolah ya. Dan akhirnya gara-gara badannya sakit dan muntah ini, dia nggak berangkat sekolah, terus tidur lagi lah dia selama 2 jam. Pas bangun tubuhnya itu kaku, serta dia tuh tidak mampu untuk melenturkan anggota tubuh bagian atas dan bagian bawahnya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Di RS, dia mulai bisa menggerakkan tangannya, tapi lututnya ini masih gak bisa gerak. Jalannya pun kaku gitu kayak penguin. Tapi waktu tidur, ibunya itu memperhatikan anak tersebut, dan badannya itu pas tidur gak kaku sama sekali. Lututnya malah fleksi pas tidur. Keesokan paginya, dia bisa berjalan dan berlari. Tidak ada riwayat kejiwaan dan gangguan neurologis. Jadi ini udah dicek ya. Udah cek neurologis ataupun riwayat kejiwaannya tuh tidak ada gangguan. Hubungan dengan keluarganya baik, namun terdapat masalah di sekolahnya. Nilainya turun terus dan merasa didiskriminasi dan menjadi korban karena merasa dibenci dan selalu dimarahi oleh gurunya. Oke. Jadi ada masalah di sekolah. Masalah yang mungkin berpengaruh kepada psikologisnya, kepada emosinya, menyebabkan trauma pada Steven, sehingga alam bawah sadarnya ini ketika dia akan pergi ke sekolah itu kayak membuat proteksi diri, kayak dia jadinya kaku badannya, sakit badannya, sehingga dia tidak mampu ke sekolah. Ini mungkin seperti itu ya, nanti kita bahas lebih dalam. Kemudian case berikutnya, Sharon, gadis 20 tahun, dibawa ke rumah sakit karena diam terus. Diam ini maksudnya nggak bisa ngomong. Bergerak sih bisa, tapi dia mulutnya nutup terus, nggak bisa ngomong. Selama beberapa hari dan menyadari itu sehingga dia minta pertolongan ya. So, dia nggak bisa ngomong selama beberapa hari dan dia akhirnya minta pertolongan. Terus tidak ada riwayat neurologis maupun kelainan fisik. Berarti ini udah dicek sarafnya nggak ada gangguan, semuanya normal, fisiknya normal. Semalam sebelum dia nggak bisa ngomong ini, dia sibuk ngurusin kerjaan rumah sampai tengah malam. Paginya tiba-tiba dia nggak bisa ngomong. Selama 3 hari ini Sharon nggak berbicara ataupun makan. Sharon adalah anak pertama dan punya 3 stepsister, 3 saudari, dan 3 saudara yang bukan saudara kandung gitu. Ibu kandungnya ini meninggal saat Sharon berusia 3 tahun. Ayahnya menikah lagi. Jadi dia merasa tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju. Sharon sebenarnya ingin melanjutkan sekolah, tapi ibu tirinya itu nggak bolehin dia sekolah. Sharon jatuh cinta dengan sepupu dari ibu tirinya. Dia punya sepupunya ini anggota keluarga dari ibu tirinya. Tapi ibu tirinya ini nggak suka dengan hal itu. Suatu hari, Sharon bertemu dengan sepupunya di rumah bibinya, dan tiba-tiba saat dia bertemu dengan orang yang dia cintai itu, sepupunya, ibu tirinya itu datang ke rumah bibinya. Nah, ketika ibunya tahu kalau Sharon ketemu sepupunya itu, Sharon dan ibu tirinya berantem hebat. Mereka berantem benar-benar hebat. Nah, saat berantem, Sharon ini tiba-tiba nggak sadar. Kemudian pas bangun dia nggak bisa buka mulutnya.
So dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ada suatu kejadian juga yang ia alami yang melukai emosinya, kejiwaannya, dan akibat dari peristiwa ini dia jadi kadang-kadang gak bisa ngomong. Oke. Dari dua case ini kita sama-sama mendapat suatu persamaan bahwa ada hal yang terjadi, ada masalah yang terjadi pada kehidupan pasien-pasien ini sehingga menyebabkan gangguan konversi ini muncul. Itu. Jadi ada trauma dulu, ada stresor dulu yang peristiwa yang terjadi dalam hidupnya menyebabkan mereka ini tidak mampu mengontrol dirinya. Jadilah gangguan seperti ini. Nah, ini adalah definisi menurut DSM-5, DSM-5. Jadi, kalau menurut DSM-5 itu berbeda dengan PPDGJ ya. Di DSM-5 itu ada gangguan konversi, ada disosiatif. Kalau gangguan konversi itu ialah gangguan pada motorik atau sensoriknya, lebih condong ke gangguan sensorik atau motoriknya. Sementara gangguan disosiatif ini adalah lebih condong ke kesadaran dan ingatan. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi gangguan pada motoriknya itu atau sensorik itu seperti tadi, kayak di case tadi, ya kayak gitulah contohnya. Kalau gangguan kesadaran dan ingatan itu lebih ke misalnya ada yang disebut multiple personality disorder. Ada juga gangguan disosiatif fugu. Nah, gangguan disosiatif fugu ini nanti akan coba dijelaskan ya, contohnya kayak gimana. Terus juga ada gangguan disosiatif amnesia, seperti itu. Nah, kalau menurut PPDGJ, ya, menurut PPDGJ nih, gangguan disosiatif atau konversi ini masuk dalam satu F44. Itu gejala utamanya adalah kehilangan sebagian atau seluruh kesadaran terhadap, ini bisa ingatan masa lalunya, kehilangan kesadaran akan identitas atau pengindraannya, sensoriknya tadi, atau bisa juga kehilangan kontrol terhadap gerak tubuh. Ya, tadi seperti di kasus itu kontrol terhadap gerak tubuh. Ya, ini adalah menurut PPDGJ. Gangguannya ini dapat terjadi mulai dari jam, sebenarnya kadang bisa menit juga, bisa sampai ke jam, bisa ke hari. Kayak tadi di case 2 Sharon kan nggak bisa buka mulutnya, nggak bisa ngomong gitu selama 3 hari. Nah, gambaran klinisnya itu seperti apa sih? Pada gangguan konversi ini, DF440 ini adalah amnesia disosiatif. Nah, amnesia disosiatif ini contohnya seperti apa? Misalnya si Bambang ini kemarin itu pergi ke rumah mamanya kemarin. Nah, besoknya dia tuh nggak inget kalau dia itu pergi ke rumah mamanya. Itu padahal dia bersama istrinya, juga anak-anaknya. Tapi pas besoknya ditanya kemarin dia kemana itu, dia tuh nggak inget kalau dia ke rumah mamanya, ya. Nah, lupanya ini nggak logis gitu. Biasanya kan orang lupa kunci, lupa simpen dompet, lupa simpen jam tangan itu masih wajar lah. Nah, tapi ini dia lupa hal-hal yang seharusnya nggak bisa lupa gitu. Seperti tadi contohnya. Dan biasanya pastilah gangguan-gangguan konversi atau disosiatif ini ada trauma masa lalu dulu, ada stresor dulu, ya, seperti itu. Nah, fugu disosiatif. Fugu disosiatif ini contohnya ya nih, ada suatu kisah. Nah, polisi mendapat laporan dari seorang pemilik toko baju di Semarang kalau ada seorang wanita yang menawarkan baju berpura-pura sebagai pegawai dari toko baju tersebut. Dan hal ini tuh dilaporkan oleh pemilik tokonya. Nah, ketika ditangkap, wanita ini itu sedang menawarkan baju tadi kepada pelanggan toko tersebut. Ya, dan ketika ditangkap sama polisi, ditanya namanya siapa, tinggal di mana, kapan tanggal lahirnya.
cewek ini tuh nggak tahu sama sekali gitu, nggak tahu namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, juga rumahnya di mana dia nggak tahu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit dan polisi menemukan identitasnya melalui KTP yang ada di dompetnya. Setelah diketahui identitasnya, wanita ini ialah bernama Lucy, umurnya 28 tahun. Dia ditemuinya di Semarang kan, di toko di Semarang kan. Waktu lihat alamat rumahnya itu ada di Banten, di Tangerang, Banten. Nah ini jauh banget kan. Dan ketika ditanya, dia nggak inget sama sekali namanya itu dan juga tempat tinggalnya itu. Yang dia ingat tuh cuman bahwa bulan lalu sepupunya berulang tahun ke 12 tahun. Nah, ini adalah salah satu gambaran di fugu disosiatif. Jadi fugu disosiatif ini dia mampu kayak berkelana pergi ke suatu tempat yang menjadi bukan dirinya, tapi dia tuh masih bisa berinteraksi sama orang lain. Dia bisa mengurus diri seperti makan, minum, mandi gitu, dia masih mampu, tapi bukan sebagai dirinya lagi gitu. Dan jika dia sudah kembali ke identitas asalnya, dia akan lupa bahwa apa yang dia lakukan selama perjalanannya itu menggunakan kayak identitas orang lain seperti itu gitu loh. Ini berbeda dengan multiple personality disorder ya. Kalau itu kan gangguan yang kayak menetap dan emang memiliki beberapa kepribadian dan pasiennya itu sadar ada si A, si B, si C, si D di dalam tubuhnya gitu. Kalau ini tuh nggak sadar. Kemudian ada stupor disosiatif. Nah, stupor disosiatif ini itu seperti katatonik. Kalian tahu nggak schizophrenia katatonik? Jadi dia tuh kayak berdiam diri di posisi yang lama. Misalnya dia tuh seperti lilin. Jadi kayak badannya, kalau misalnya kita gerakin tangannya, naikin tangannya ke atas, dia tuh bakal mempertahankan gerakan itu yang lama gitu. Nah seperti itu, jadi dia tuh berkurang atau hilangnya gerakan volunteer dan respon terhadap sesuatu dari dia. Itu. Kemudian ada gangguan trans dan kesurupan. Gangguan trans dan kesurupan ini contohnya itu ya tahulah kesurupan seperti apa. Jadi dia tuh hilangnya kesadaran seakan-akan dikuasai oleh kekuatan lain atau gaib biasanya. Dan ini tuh bukan kegiatan keagamaan atau kebudayaan yang boleh dimasukkan ke dalam kategori ini. Ingat ya. Kemudian ada gangguan motorik disosiatif. Nah ini tadi contohnya gangguan motorik disosiatif itu si anak Steven yang berusia 10 tahun tadi, kaku badannya. Selain kaku, dia juga bisa badannya itu bergerak-gerak sendiri selain kaku. Terus ada konvulsi disosiatif ya. Ini tuh seperti kejang, epilepsi, tapi dia tuh sadar sebenarnya. Itu biasanya pasien tahu kalau mau kejang, mau serangan tuh dia tuh tahu. Dan jarang lidahnya ini tergigit. Paling dia tuh luka-luka karena jatuh gitu waktu konvulsi atau kejangnya. Terus ada juga anestesi dan kehilangan sensoris disosiatif. Jadi gambarannya itu seperti mati rasa pada kulitnya di area tertentu ya. Dan juga mendadak penglihatannya kadang bisa buram, kadang menjadi tunnel vision, melihatnya tuh seperti terowongan gitu. Dan juga bisa anosmia atau juga tuli, tapi anosmia dan tuli ini lebih jarang gitu manifestasinya. Kemudian ada gangguan disosiatif campuran, itu campuran dari beberapa gambaran yang di atas tadi. Ada juga gangguan disosiatif lainnya. Nah, lainnya ini termasuk ada gangguan kepribadian ganda, sindrom Ganser, gangguan disosiatif pada anak dan remaja. Ini adalah pedoman diagnostiknya menurut F44. Jadi, pertama itu adanya manifestasi yang sesuai dengan F44 tadi yang banyak itu loh, dari yang amnesia disosiatif sampai yang lainnya itu. Nah, itu
gambarannya itu harus ada salah satu di sana. Yang kedua, tidak ada bukti fisik, tidak ada bukti dia tuh memiliki gangguan fisik, tidak ada bukti dia itu memiliki gangguan pada organiknya yang berhubungan dengan gejala tersebut. Jadi misalnya tadi ada Sharon yang nggak bisa ngomong, nggak bisa buka mulutnya, ketika dicek sarafnya, otaknya, dia tuh nggak ada masalah di sana. Bagus, otaknya bagus, persarapannya bagus. Kemudian yang ketiga adalah bukti adanya penyebab psikologis. Jadi ini perlu digali, seperti apa masa lalunya, ceritanya, dan masalah apa yang berat yang dulu yang ia pernah alami. Apakah ada relasi yang terganggu dengan orang lain, entah itu orang tua, kekasihnya, ataupun di pekerjaannya, seperti itu. Nah, ini pedoman diagnostiknya juga. Jadi, ini termasuk ke epidemiologi ya maksudnya. Jadi, sering terjadi pada perempuan muda. Ya, perempuan muda lebih sering terjadi, ya sekitar 2-10%, 2-10 kali lebih sering terjadi pada wanita muda. Tapi cowok juga ada, cowok juga ada, ya. Dan terjadi pada sosioekonomi yang rendah biasanya. Pendidikannya rendah biasanya yang kena. Juga di daerah-daerah seperti itu. Oke, jadi terus juga umumnya pasien ini memiliki penyakit mental yang mendasarinya. Itu misalnya dia emang sudah memiliki depresi, kecemasan, atau schizofrenia, atau dia memiliki gangguan personality. Ya, di antaranya dia memiliki personality atau kepribadian histrionik, dependent, atau pasif agresif. Nah, untuk ini, kalau misalnya kalian lihat ya, kayak ini maksudnya bukan apa-apa, tapi kalau kalian lihat di berita-berita atau di YouTube, di video apapun, ada kesurupan massal. Apa yang kalian lihat? Yaitu perempuan biasanya yang terkena. Terus biasanya itu di sekolah-sekolah, di daerah-daerah. Iya kan? Jarang kalian melihat ada berita bahwa kesurupan massal di sekolah yang memiliki image yang bagus gitu. Misalnya sekolah favorit di kota Jakarta, di kota Bandung misalnya, itu jarang untuk ada kesurupan massal ini. Oke, jadi ini bukan maksud menentang agama atau apa, tapi kalau berdasarkan ilmiah medis itu seperti ini. Nah ini, jadi tadi bisa juga karena terpapar orang lain yang punya gejala serupa. Jadi ini kalau misalnya kita melihat istilah kesurupan massal dalam istilah medis, itu emang bisa menular seperti itu. Nah ini ada etiologinya. Jadi pertama itu ada faktor psikoanalitik, ya. Jadi faktor ini tuh penjelasannya ialah ada konflik intrasikis. Jadi dalam kejiwaannya itu, di dalam psikisnya itu ada suatu konflik yang terpendam di alam bawah sadar, begitu loh. Jadi ada suatu konflik yang dia pendam di alam bawah sadarnya, sehingga terjadi perbedaan antara alam bawah sadar dan apa yang diekspresikannya. Ya, misalnya nih, contohnya adalah vaginismus. Vaginismus itu adalah suatu kasus di mana ketika berhubungan seksual, si ceweknya ini akan merasa nyeri pada vaginanya. Padahal kalau vaginanya dicek, itu tidak ditemukan adanya pendarahan, tidak ditemukannya adanya penyempitan atau gangguan di sana. Tapi entah kenapa dia tuh malah merasakan nyeri ketika sedang senggama. Nah, jadi alam bawah sadar si wanita yang vaginismus ini itu kayak memproteksi terhadap hubungan seksual. Biasanya kasus vaginismus ini sering dialami oleh wanita yang masa kecilnya itu memiliki jadi orang tuanya itu mendidik dia dengan seperti sangat-sangat menjauhi hubungan seksual, bahkan menganggap hubungan seksual itu sesuatu yang sangat-sangat buruk. Nah, sehingga dari kecil memori atau alam bawah sadar anak ini itu, cewek ini tuh merasa bahwa hubungan seksual ini adalah hal yang harus dijauhi. Dan ketika ia dewasa menikah, melakukan hubungan seksual dengan suaminya, itu akan seperti ini gitu. Jadi tubuhnya ini secara alam bawah sadarnya membentuk proteksi kepada dia. Nah, dan biasanya
pasien ini sadar bahwa ini tuh mengganggu kehidupannya loh dan membutuhkan pertolongan. Jadi tilikannya itu masih baik. Faktor biologi sendiri itu seperti ini. Terjadi hipermetabolisme pada hemisfer otak non-dominan ya. Hipermetabolis di hemisfer otak non-dominan. Dan hipometabolisme pada hemisfer otak yang dominan. Jadi ini tuh mengganggu komunikasi antar hemisfer kanan kiri yang seharusnya pegang dominan mana dan dominan mana itu terganggu. Jadi agak ngaco gitu otaknya. Terus ada juga feedback negatif antar korteks cerebri dan formasio reticularis di batang otak. Nih, ini adalah formasio reticularis ini. Dan ini adalah korteks di otak ya. Jadi formasi reticularis ini adalah suatu jalan yang menghubungkan antara korteks cerebri dengan saraf perifer nantinya, di mana tepatnya melakukan gerakan. Jadi ini tuh adalah jalannya. Nah, kalau misalnya terganggu, ini tuh bisa menyebabkan konversi tadi. Bagaimana terganggunya? Yaitu adanya feedback negatif di antara korteks cerebri ini dengan formasio reticularis ini ya, karena diduga adanya derajat keterangsangan kortikal atau disebutnya cortical arousal yang berlebihan. Kemudian diagnosis bandingnya itu apa aja? Yaitu adalah penyakit neurologis organik ya, seperti itu. Terus ada hipokondriasis, ada juga malingering dan factitious disorder. Kalau malingering itu kan kayak melakukan suatu kebohongan dengan motif dan tujuan yang jelas, misalnya untuk mengadili persidangan supaya dia nggak dimarahin. Jadi dia melakukan suatu kebohongan yang seperti itulah. Kalau factitious disorder itu bedanya, kalau malingering kan melakukan kebohongan itu dengan tujuan tertentu, dengan motivasi yang jelas untuk apa. Sementara factitious disorder ini yaitu nggak jelas tujuannya apa, motifnya apa, itu nggak jelas. Sementara di treatment ini adalah pertama psikoedukasi. Psikoedukasi ini adalah kasih informasi ke pasien mengenai apa yang dialami pasien, gangguannya seperti apa, informasi mengenai penyakitnya itu seperti apa, supaya pasien ini lebih mengerti mengenal penyakitnya. Kemudian ada CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Itu cocok untuk pasien-pasien kejiwaan. Hampir semua gangguan kejiwaan biasanya umumnya bisa di CBT. Kemudian ada fisioterapi, juga terapi farmakologis nih untuk penyakit yang mendasarinya. Misalnya dia punya anxiety, punya depresi, yaitu diobatin juga. Oke, sekian hari ini. Semoga membantu. Thank you.